Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi samma nafsahu bil ali al-hayyul qayyumil qawi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil ummi Sayyidina Maulana Muhammadin at-Taqiyyiz Zaki wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man salaka manhajahus sawi, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para ulama, para asatidz, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini dengan taufik hidayah serta inayahnya kita bisa kembali berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh barakah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nantinya. As-sabi' wa thalathun min asma'illah al-husna al-ali, yang ke-37 dari asma'illah al-husna adalah al-ali. Artinya yang maha tinggi. Al-ali yang maha tinggi. Imam Al-Ghazali mengatakan al-ali huwallazi la rutbata fawqa rutbatih wa jami'ul maratib munhattatun anhu. Maksudnya itu al-ali adalah yang tidak ada martabat di atas daripada martabatnya, dan sekalian martabat itu di bawah daripada martabatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat Allah itu maha tinggi, pangkat Allah itu maha tinggi. Jadi yang tinggi itu martabatnya. Jangan dimaksud dengan tinggi itu tinggi zatnya. Itu kelompok mujassimah. Tinggi, maha tinggi, tinggi zatnya, tinggi menjulang. Jadi Allah bukan seperti itu. Kan kalau manusia misal 2 meter itu tinggi, apalagi ada manusia 3 meter sangat tinggi. Nah, Allah jangan dibayangkan dengan demikian. Yang maha tinggi itu artinya martabatnya, derajatnya, pangkatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi. Dan jangan dipaham pula tempat Allah itu tinggi. Insya Allah berada di tempat yang paling tinggi. Jangan dipaham demikian, karena Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Jadi jangan dikatakan bahwa yang maha tinggi itu ada tempat Allah. Bukan. Yang maha tinggi itu martabatnya, derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak disebut nama Allah ini. Di antaranya Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Luas kursinya Allah, meluasi kursinya Allah itu akan langit dan bumi. Dan tidak susah Allah menjaga langit bumi itu. Dan dia Allah Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azim, yang maha agung.
Dalam ayat lain lagi, wa qala ta'ala dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'unahu min dunihil batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dengan bahwa Allah yang maha benar dan sesuatu yang mereka sembah selain Allah itu batil, dan sesungguhnya Allah huwal aliyyu, maha tinggi, al-kabir, maha besar. Para muhibbin rahimakumullah, kita mengenal yang namanya al-khaliq, pencipta. Al-khaliq itu artinya pencipta. Kita kenal pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil akal atau dalil nakli. Dan kita kenal juga yang namanya makhluk, seperti langit, bumi, laut, gunung, malaikat, hewan, manusia, itu makhluk. Jadi ada khalik, pencipta, ada makhluk yang dicipta. Nah, di sini martabat al-khaliq, martabat pencipta itu lebih tinggi daripada martabat yang dicipta. Nah, kedudukan yang mencipta tentu lebih tinggi daripada yang dicipta. Nah, itulah artinya al-ali, yang maha tinggi. Maha tinggi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makhluk bermacam-macam lagi martabatnya. Ya, kalau makhluk lawan khalik itu jelas lebih tinggi khalik martabatnya. Nah, si makhluk ini macam-macam lagi martabatnya. Orang tua martabatnya lebih tinggi daripada anak. Abah mama itu kedudukannya, martabatnya itu lebih tinggi daripada anak. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada anak agar taat kepada orang tua. Karena orang tua itu lebih tinggi martabat daripada si anak. Allah suruh anak agar bakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua, taat kepada orang tua. Kenapa? Karena martabat orang tua lebih tinggi dari martabat si anak itu. Daripada saking tingginya martabat orang tua ini, Allah menggantungkan ridhanya dengan ridha orang tua. Sehebat apapun manusia beribadah kepada Allah, kalau orang tuanya belum meridai, Allah tidak akan meridainya. Ridallah biridal walidain. Ridhanya Allah tergantung ridhanya ibu bapa. Nah, sedemikian tinggi martabat kedudukan ibu bapa itu. Sehingga sehebat apapun orang ahli ibadah, kalau dengan orang tuanya tidak patuh, orang tuanya tidak hormat, Allah kadang akan memperdulikan ibadah seorang manusia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini contoh makhluk-makhluk bermartabat-martabat. Suami martabatnya lebih tinggi daripada istri. Laki itu lebih tinggi martabatnya dibanding istri. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, andai kata manusia itu boleh sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan perempuan-perempuan itu untuk sujud kepada suaminya. Daripada saking tingginya martabat suami ini. Ini seorang sahabat datang kepada Nabi hendak sujud. Sujud macam sembahyang tuh. Nabi jangan, tidak boleh. Sujud itu hanya kepada Allah.
Andai kata boleh manusia sujud kepada manusia, niscaya istri itu yang lebih berhak sujud kepada suaminya. Nah, itu tingginya martabat suami. Ada hadis yang mengatakan ayyu imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Seorang perempuan yang mati, suaminya ridha, dakhalatil jannah, perempuan itu masuk surga. Nah, jadi martabat suami ini lebih tinggi daripada martabat istri. Itu Allah yang meninggikan. Sampai-sampai demikian tadi. Nah, makhluk, suami makhluk, istri pun makhluk Allah juga. Nah, pemimpin ini lebih tinggi martabat daripada rakyatnya. Pemimpin satu kampung, pemimpin kota, pemimpin daerah, itu martabat mereka lebih tinggi daripada rakyatnya. Nah, karena apa? Karena Allah menyuruh kita semuaan taati Allah, taati Rasul, taati pemimpin kamu. Ini menunjukkan ketinggian derajat pemimpin itu daripada rakyatnya. Nah, jadi makhluk ini martabatnya pun berbeda-beda juga. Orang tua martabat lebih tinggi dari anak, suami lebih tinggi dari istri, pemimpin lebih tinggi daripada rakyatnya. Nah, namun setinggi-tinggi martabat orang tua, setinggi-tinggi martabat suami, setinggi-tinggi martabat pemimpin, karena mereka itu makhluk, maka martabat mereka masih di bawah daripada martabat Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang tuanya sudah tinggi martabatnya, tapi masih makhluk. Dibanding martabat Allah, lebih tinggi martabatnya Allah. Suami tinggi martabatnya, tinggi kedudukan derajatnya, tapi suami makhluk, maka derajat suami pun masih di bawah daripada derajat Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin tinggi derajat daripada rakyat, pemimpin makhluk, pemimpin pun derajatnya di bawah derajat Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, martabat Khalik, kedudukan Khalik pencipta, lebih tinggi daripada kedudukan makhluk-makhluk tadi, maka akibatnya hukum yang dikeluarkan oleh Al-Khalik ini lebih tinggi kedudukannya daripada hukum yang dikeluarkan oleh makhluk ini. Hukum yang keluar daripada yang lebih tinggi mesti dipatuhi oleh hukum yang di bawahnya. Nah, karena Allah Al-Ali yang maha tinggi, maka hukumnya pun hukum yang paling tinggi. Setiap hukum yang bertentangan dengan hukum yang maha tinggi, maka hukum itu tidak dipakai, tidak berguna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang tua wajib ditaati anaknya. Suruhan orang tua wajib dilaksanakan anaknya. Selama suruhan orang tua ini kada bertentangan dengan hukumnya yang lebih tinggi, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri, suami, perintah suami wajib dilaksanakan oleh istri, asalkan perintah suami jangan bertentangan dengan perintah yang lebih tinggi lagi martabatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah suami bertentangan dengan hukum Allah, otomatis kada boleh dipakai. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Pemerintah mengeluarkan keputusan hukum macam-macam, ada gunanya kalau hukum pemerintah ini bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pemerintah itu tinggi martabatnya daripada rakyat, tapi pemerintah makhluk juga, dan makhluk itu kedudukannya masih di bawah daripada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi demikian cara memahami tentang nama Allah Al-Ali ini. Allah maha tinggi derajatnya, maha tinggi martabatnya, sehingga hukum yang ditetapkan Allah itu lebih tinggi daripada hukum siapa jua pun. Laki menyuruh ke sana, kalau ke sana itu dilarang oleh Allah, wajib patuh kepada Allah, kada wajib patuh kepada suami. Abah mama nyuruh tapi itu bertentangan dengan hukum Allah. Si anak ini wajib patuh kepada Allah, kada wajib lagi patuh kepada orang tuanya. Karena apa yang perintah orang tua, perintah suami masih di bawah daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah al-ali. Orang yang sudah beriman dengan nama Allah Al-Ali, maha tinggi. Kita sudah percaya Allah itu maha tinggi derajatnya, maha tinggi martabatnya, sudah percaya itu. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah itu maha tinggi, ayyakuna indallah aliyar rutbah, hendaklah si hamba ini mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi, kita pun hendaknya punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita yakin Allah itu martabatnya tinggi, sangat tinggi, maka kita pun beriman dengan demikian. Dan buah iman itu menuntut agar kita ini hendaknya menjadi orang yang tinggi martabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak apa caranya supaya kita jadi orang yang tinggi di sisi Allah itu? Wadzalik, yang demikian, bitawadu' lillahi ta'ala wa li khalqillahi ta'ala. Supaya kita jadi orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah, kita mesti bersikap tawadu' lawan Allah, tawadu' dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan tawadu ini kita bisa punya derajat tinggi di sisi Allah. Tawadu kepada Allah macam apa? Mematuhi hukum Allah. Nah, kalau kita patuh kepada hukum Allah, ngarannya kita tawadu kepada Allah. Nah, tawadu kepada makhluk Allah, jangan merasa bersih daripada mereka. Jangan merasa paling mulia daripada mereka. Bila kita merasa bersih daripada mereka, berarti kita orang yang sangat kotor di sisi Allah. Bila kita merasa paling mulia di antara mereka, berarti kita orang yang paling hina, paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendak jadi orang yang tinggi di sisi Allah, tawadu. Tawadu kepada Allah, patuh kepada hukum Allah. Tawadu kepada yang lain daripada Allah, jangan merasa mulia daripada mereka. Melihat si A, kita merasa asa bersih aku pada inyan itu. Jangan macam itu. Bila macam itu, artinya kita sudah kada tawadhu lagi dengan makhluk Allah. Nah, karena yang tahu bersih kita atau orang itu yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada tahu apakah bersih kita, bersih orang, apakah mulia kita, mulia orang di sisi Allah, itu hanya Allah yang tahu. Nah, kalau kita merasa bahwa diri kita lebih mulia daripada orang itu, berarti kita sudah kada tawadhu dan kita akan terhina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ujar Nabi kita, man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, nah, Allah akan tinggikan kedudukannya. Allah akan tinggikan martabatnya. Allah akan muliakan dia baik di sisi makhluk atau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu. Kita kada banyak beramal,
kada banyak baca salawat, kada banyak berzikir. Cuma kita rendah hati. Rendah hati. Kita merasa diri kita ini kada lebih mulia dari orang. Ada yang satu ini ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, tapi dia merasa dirinya suci daripada orang. Dia merasa dirinya lebih mulia daripada orang. Nah, orang seperti ini lebih hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, ada dikisahkan di zaman dahulu, di negeri itu ada seorang ahli ibadah. Nah, orang ahli ibadah ini pekerjaannya beribadah melulu, ibadah melulu. Nah, di kampung itu juga ada orang ahli maksiat. Nah, segala maksiat sudah hampir semua digawinya oleh orang ini. Nah, tiap kampung pasti ada yang kayak itu, ada yang ahli ibadah, ada yang ahli maksiat. Zaman bahari pun demikian. Suatu hari orang yang ahli maksiat ini melihat orang ahli ibadah itu duduk di suatu tempat. Jadi ujar orang ahli maksiat ini, aku nak beparak sidin ni Tuhan lah, nak mamalaki sidin duduk. Mudahan aku dapat barakahnya, mudahan aku dapat hidayah Allah. Karena aku ni banyak benar dosa, aku banyak benar maksiat. Sidin tu orang yang kada tahu di maksiat, beribadah aja hari-hari. Nah, aku nak beparak lawan sidin. Datanglah si ahli maksiat ini kepada orang tadi duduk. Begitu duduk di samping ahli ibadah tadi, berdiri ahli ibadah meninggalkan orang ini. Berdiri. Dalam hatinya apa? Dalam hati orang ahli ibadah ini, apa orang ini beparak lawan aku sini, gawin maksiat melulu, memparak lawan aku, apa ini maksudnya? Nah, dia merasa bahwa dirinya itu mulia, kada pantas duduk diparaki oleh orang yang ahli maksiat ini. Dia merasa dirinya mulia, kada pantas duduk di sampingnya orang yang ahli maksiat kepada Allah. Nah, begitu si ahli ibadah ini berdiri meninggalkan si ahli maksiatnya sedih, hancur hatinya. Karena hendak berbaik-baik nih, tinggalkan orang. Nah, akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi pada saat itu. Menjar Tuhan, wahai Nabi, panggil kedua orang tuh. Ahli ibadah tuh panggil, ahli taat tuh panggil. Katakan kepada mereka yang berdua itu bahwa sejak mulai hari ini kedua-duanya kembali kepada titik nol masing-masing. Kembali kepada nol semuaan. Yang ahli ibadah nol. Artinya apa? Seluruh ibadahnya habis, dihancurkan, dihanguskan karena sifat kesombongannya tadi. Orang ahli maksiat ini semua dosanya dihapus oleh Allah karena perasaannya hina, perasaannya itu kada berharga, perasaannya itu kotor. Nah, jadi ini orang yang tawadu. Nah, orang yang ahli maksiat tapi dia merasa hina, dia merasa kotor, lebih baik kedudukannya di sisi Allah daripada orang ahli taat namun dia merasa paling bersih, paling suci itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita beriman sudah kepada nama Allah Al-Ali yang maha tinggi, hendaknya kita capai kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mencapainya itu adalah dengan tawadu bagi Allah dan tawadu bagi makhluk Allah. Jadi secara ringkas tawadhu lawan makhluk itu artinya jangan merasa diri ini lebih mulia dari orang lain. Bila kita kawa itu tawadhu sudah. Jangan merasa bahwa kita ini lebih suci daripada orang lain. Nah, itu sudah tawadhu orangnya. Sudah tawadhu. Siapapun yang kita lihat, hatta orang kafir. Ini orang kafir. Jangan merasa diri kita lebih mulia daripada orang kafir itu. Kenapa sebabnya? Karena yang dipandang mulia kada mulia di akhir hayat yang dipandang.
Siapa tahu akhir hayat si kafirnya masuk Islam, kita keluar pada Islam. Nah, jadi walaupun orang kafir sekalipun, jangan diri kita merasa lebih mulia daripadanya. Karena mulia kadanya seseorang dipandang di akhir hayat hidupnya. Kalau akhir hayatnya iman, Islam, dia jadi orang yang mulia. Akhir hayatnya kafir, dia orang yang hina. Nah, jadi tawadhu itu bukan hanya kepada orang muslim, hatta kepada orang kafir pun jangan merasa diri kita lebih baik daripadanya sebelum kita tahu mati membawa iman atau kada. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan tawadhu itu Allah tinggikan derajat kita, Allah muliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kalau sudah kita beriman kepada nama Allah Al-Ali yang maha tinggi, wa ayyuhibba ma'aliyal umur, dia menyukai perkara-perkara yang tinggi. Kita beriman Allah maha tinggi, kita mestinya menyukai perkara-perkara yang tinggi. Perkara yang tinggi itu macam apa? Contohnya kal qurbi minallah, seperti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepingin ini dalam hati ini perkara-perkara yang tinggi. Perkara tinggi itu macam apa? Seperti dekat dengan Allah, itu perkara tinggi. Kalau kita hanya dekat dengan makhluk Allah, itu masih perkara yang rendah. Kita ingin dekat dengan pejabat ini, ingin dekat dengan bupati ini, ingin dekat dengan gubernur ini, itu keinginan yang rendah. Kenapa? Presiden ini, gubernurnya mati juga. Kalau kita hanya ingin dekat kepada Allah, nah ini baru kita ingin perkara yang tinggi ngarannya. Aku yang kuinginkan, aku agar jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hebat. Ini orang yang beriman kepada nama Allah Al-Ali. Seperti dekat dengan Allah, wasukna jannatihi, menempati surganya. Yang ku cari itu surga. Itu perkara tinggi. Kalau kita ingin hanya mobil mewah, ingin rumah mewah, itu masih perkara rendah. Karena dunia akan habis. Tapi kalau kita ingin surga, ingin bidadari, ingin kenikmatan di sana, nah ini baru perkara yang tinggi. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Ali ini, keinginannya selalu perkara-perkara yang tinggi, dekat-dekat dengan Allah, diam di surga hendaknya. Nah, itu orang yang beriman kepada nama Allah Al-Ali. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya nama Allah yang ke-38 Al-Kabir. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wa al-daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdirana biha min jamil hajat, wa tarhan jami'i sayyi'at, wa tamna biha ala darajat, wa tuballighuna bi asratin khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma khairin nas'aluka abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wastajaka abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna fid din wa barakatan fi umur sadam jism wa satan bari wa taubatan qabla al-maut wa sadatan 'inda al-maut wa ba'da al-maut wa afwan min al-hisab. Wa minna ajra wa nasiba min al-jannah wa arzuqna zakatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima.